Kita sama-sama Islam, tapi jalan kita berbeda. Rukun Islam dan rukun iman kita sama, masjid kita sama, hari raya kita sama, kita memang sama-sama Islam, tapi jalan kita berbeda. Aku mengikuti pemahaman para salafus salih, sedangkan engkau mengikuti pemahaman ormas dan kiai. Aku mencintai sunnah dan meninggalkan bidah, sedang engkau meninggalkan sunnah dan mencintai bidah. Aku senang pergi ke majelis ilmu, sedang engkau lebih senang ke mall dan tempat karaoke. Aku meninggalkan budaya jika itu bertentangan dengan syariat, sedangkan engkau tetap mempertahankan budaya meski bertentangan dengan syariat. Aku tidak suka mengenakan pakaian ketat dan seksi, dan aku lebih suka mengenakan pakaian yang longgar dan tertutup auratku dengan hijab syari cadar, sedangkan engkau suka mengenakan pakaian ketat dan seksi, dan engkau tidak mau mengenakan hijab, sehingga terbuka dan nampak auratmu. Aku tidak merayakan ulang tahun, tidak suka musik, tidak tahlilan mayit, tidak ke dukun, tidak ngalap berkah di kuburan, tidak memberikan sesaji, tidak isbal, tidak tasyabuh, tidak berjabat tangan selain mahram, sedangkan engkau tetap melakukan hal-hal di atas. Wahai saudaraku, aku tidak dapat memaksamu agar engkau mengamalkan itu, sebab memang dalam agama Islam tidak ada paksaan. Aku juga tidak bisa merubahmu agar engkau dapat seperti aku, sebab memang tugasku hanya menyampaikan, sedangkan hidayah adalah milik Allah. Aku tidak menghakimi bahwa kamu sesat, kamu salah, kamu masuk neraka, tapi aku hanya berusaha mengamalkan dan berusaha mengajakmu agar mengikuti jalan yang benar, yaitu jalan sebagaimana para salafus salih amalkan dan ajarkan. Aku bukan orang yang terlalu fanatik dengan agama, aku bukan orang yang paling suci dan benar sendiri, aku juga bukan orang yang sedang mengikuti aliran sesat, tapi karena aku sadar bahwa para salafus salih yang wajib kita ikuti, bahwa dunia itu bukan tempat kita, bahwa usia kita ini begitu singkat, bahwa akhirat itu sangat berat, bahwa aku ini masih banyak kekurangan dan dosa, dan oleh sebab semua itulah aku kini berusaha taat pada agama dan belajar mengikuti pemahaman para salafus salih sebagai generasi terbaik umat ini. Dan aku berharap agar Allah ridha dengan jalan yang kutempuh ini sehingga aku dimasukkan ke dalam surganya. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan juga kepadaku untuk meniti jalan yang lurus, yaitu jalan yang Allah ridai, sebagaimana jalan yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para salafus salih ajarkan. Kabar gembira dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat bagi orang-orang yang berjalan ke masjid dalam kegelapan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan ke masjid dalam kegelapan dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat." HRA Abu Dawud dan Tirmizi. Beberapa pelajaran yang terdapat dalam hadits Smiley cium satu cahaya yang sangat terang pada hari kiamat itu mengisyaratkan cahaya wajah kaum mukminin di hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, mereka sambil mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami." Qiyas Tahrim 8. Dua kabar gembira apa yang lebih membahagiakan daripada kabar gembira ini? Wallahu a'lam. Allah Azza wa Jalla berfirman,
dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Al-Baqarah _243. Demikian, semoga bermanfaat. Amin. Dosa hati yang besar. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, dosa-dosa besar seperti ria, ujub, sombong, angkuh, berputus asa dari rahmat Allah, merasa aman dari makar Allah, gembira dengan kepedihan dan musibah yang menimpa kaum muslimin, senang bila perbuatan dosa tersebar di kalangan kaum muslimin, hasad terhadap pemberian Allah kepada kaum muslimin dan berharap agar nikmat itu hilang dari mereka, dan perkara-perkara yang sejenisnya yang dosanya lebih besar dari zina, minum arak dan dosa-dosa besar lainnya yang bersifat lahiriah. Hati dan jasad tidak akan menjadi baik kecuali dengan menjauhi dosa-dosa TSB dan bertobat darinya. Jika tidak maka hati menjadi rusak, dan bila hati rusak maka badan pun rusak. Buah manis dari ketakwaan dan memperbanyak istighfar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sesungguhnya Allah menjamin untuk orang-orang yang bertakwa dengan akan menjadikan untuk mereka jalan keluar dari kesempitan yang menimpa manusia, dan memberi mereka rezeki dari arah yang tidak mereka perhitungkan, yaitu dengan menghilangkan dari mereka hal-hal yang membahayakan mereka dan memberikan apa yang mereka butuhkan. Jadi jika hal itu tidak terjadi, maka itu menunjukkan bahwa pada ketakwaan tersebut masih terdapat kekurangan, sehingga hendaklah seorang hamba memohon ampun kepada Allah dan kembali kepadanya. Pentingnya belajar tauhid. Jika engkau tidak mempelajari tauhid dan akidah yang benar, maka engkau akan tetap meyakini bahwa angka 13 adalah merupakan angka sial. Jika engkau tidak mempelajari tauhid dan akidah yang benar, maka engkau akan tetap meyakini bila adikmu menikah lebih dahulu engkau akan susah mendapatkan jodoh. Jika engkau tidak mempelajari tauhid dan akidah yang benar, maka engkau akan tetap meyakini apabila menabrak kucing di jalan adalah tanda akan sial. Jika engkau tidak mempelajari tauhid dan akidah yang benar, maka engkau akan tetap meyakini BHW bayi baru lahir bajunya harus disematkan peniti dan jika tidak ia akan diganggu setan. Jika engkau tidak mempelajari tauhid dan akidah yang benar, maka engkau akan tetap meyakini bahwa menikah di bulan Asyura akan bernasib sial bagi pengantinnya. Jika engkau tidak mempelajari tauhid dan akidah yang benar, maka engkau akan tetap meyakini bahwa foto bertiga di antara salah satunya akan meninggal. Jika engkau tidak mempelajari tauhid dan akidah yang benar, maka engkau akan tetap meyakini bahwa jika telingamu berdenging itu tanda kamu sedang diomongin orang. Jika engkau tidak mempelajari tauhid dan akidah yang benar, maka engkau akan tetap meyakini bahwa jimat dapat membuatmu kuat dan aman. Jika engkau tidak mempelajari tauhid dan akidah yang benar, maka engkau akan tetap meyakini bahwa jika memberi sesaji di kuburan, pohon keramat, laut, gunung dapat menolak balak. Jika engkau tidak mempelajari tauhid dan akidah yang benar, maka engkau akan tetap meyakini bahwa setiap tangan kananmu kedutan tanda akan mendapatkan uang. Karena itu sudah seharusnya sebagai seorang muslim untuk mempelajari tauhid dan akidah yang benar,
Karena kedudukan tauhid dan akidah benar adalah merupakan landasan tegaknya agama Islam dan kunci diterimanya amalan. Hal ini SBGMN Allah berfirman, maka barang siapa mengharapkan perjumpaan DGN Tuhannya, hendaklah dia beramal salih dan TDK mempersekutukan sesuatu apapun DGN-nya dalam beribadah KPD-nya. QS Al-Kahfi 110. Allah juga berfirman, sungguh telah diwahyukan KPD-mu dan KPD orang sebelummu, sungguh apabila kamu berbuat syirik pasti akan terhapus seluruh amalmu dan kamu benar akan termasuk golongan orang yang merugi. QS Az-Zumar 65. Sebagaimana Allah telah berfirman, dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut, sesembahan selain Allah. QS An-Nahl 36. Semoga hal ini menjadi perhatian kita semua dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk belajar tauhid dan akidah benar, sehingga kita dapat mengenali sekaligus meninggalkan segala bentuk mitos dan kesyirikan.